Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Solehuddin LCMM selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan teman-teman akuntansi syariah C yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang anggaran kompensasi dan induk. Langsung saja saya pasrahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nolaila sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang anggaran kompensasi perlakuan upah dan lembur per jam, di mana kompensasi di sini merupakan hak karyawan setelah memberikan tenaga, pikiran, serta waktu dan diberikan oleh perusahaan berdasarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja selanjutnya. Perusahaan perlu melakukan pengelolaan anggaran kompensasi dengan baik, meliputi perencanaan anggaran, pengawasan pengeluaran, dan evaluasi penggunaan anggaran. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, perusahaan itu dapat mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan memastikan keberlanjutan sistem kompensasi. Hal ini juga bisa dilakukan melalui strategi pengalokasian gaji dan tunjangan dengan menentukan bagaimana anggaran kompensasi dibagikan. Alokasi anggaran ini menentukan berapa banyak uang yang dialokasikan untuk gaji dan berapa banyak untuk insentif lainnya, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan juga bonus. Selain hal tersebut, menetapkan anggaran yang sesuai untuk kompensasi karyawan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya organisasi dan kompetitif dalam pasar kerja. Dalam hal ini, yang dimaksud gaji upah ini merupakan imbalan dari perusahaan untuk karyawan yang mengacu dari jumlah jam kerja atau suatu hal yang dikerjakan bagi perusahaan. Perlakuan upah mengacu pada cara organisasi atau perusahaan atau pemberi kerja mengelola dan mengatur gaji karyawan, termasuk perhitungan, pembayaran, dan distribusi upah. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti struktur gaji, kerangka penentuan gaji pegawai, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan tunjangan lainnya. Yang kedua, dari perhitungan upah. Yang ketiga, dari metode pembayaran, di mana cara pembayaran gaji pada karyawan seperti melalui transfer bank, uang tunai, ataupun cek. Yang keempat, frekuensi gaji. Frekuensi pembayaran gaji ini misalnya bulanan, 2 minggu, atau mingguan. Tunjangan, dan ini merupakan pemberian tunjangan dan tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, atau tunjangan makan. Dan yang terakhir ada perpajakan, pemotongan dan pembayaran pajak atas gaji karyawan. Yang selanjutnya itu ada pencatatan pemeliharaan catatan gaji karyawan yang akurat dan terkini, termasuk riwayat pembayaran dan hak tunjangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang anggaran kompensasi perlakuan upah dan lembur per jam. Anggaran pemakaian jam kerja TKL atau DLH merupakan perencanaan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk proses produksi dalam satu periode anggaran. Anggaran dibuat setelah selesai anggaran produksi dan dibuat terlebih dahulu daripada anggaran TKL lainnya. Rumus dasar dari anggaran pemakaian jam kerja tenaga kerja langsung adalah pemakaian DLH sama dengan jumlah produksi dikali SPJK, di mana jumlah produksi merupakan data yang berasal dari anggaran produksi, sedangkan SPJK merupakan standar pemakaian jam kerja yang ditentukan berdasarkan pengalaman atau standar tertentu. Selanjutnya yaitu anggaran tunjangan, jumlah jiwa, dan kompensasi bonus, di mana tunjangan merupakan komponen tambahan dalam sistem kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti biaya-biaya tertentu yang timbul akibat pekerjaan. Tunjangan dapat berupa tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya, di mana tujuan dari pemberian tunjangan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat. Perusahaan biasanya akan membuat anggaran tunjangan yang merupakan perencanaan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk melunasi tunjangan karyawan.
Anggaran tunjangan dibuat berdasarkan data hipotesis dan informasi yang diperlukan seperti yang pertama ada gaji pokok dan tunjangan yang telah dibayarkan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, perubahan hukum dan aturan yang mungkin mempengaruhi biaya tunjangan seperti perubahan aturan tentang cuti, jaminan sosial atau pajak. Yang ketiga, ada tingkat inflasi dan penggeseran harga yang mungkin mempengaruhi biaya tunjangan. Dan yang terakhir, ada perubahan dalam kebijakan perusahaan mengenai tunjangan. Saya akan melanjutkan dari pemateri kedua yang dimana menjelaskan tentang anggaran tunjangan, jumlah jiwa, dan kompensasi bonus. Jumlah jiwa merupakan istilah yang mengacu pada jumlah total karyawan yang bersifat pada suatu organisasi. Hal ini sering digunakan bersama dengan konsep anggaran tunjangan untuk menghitung jumlah total tunjangan yang diperlukan diberikan oleh suatu organisasi. Jumlah jiwa merupakan faktor penting dalam menentukan jumlah tunjangan yang perlu diberikan suatu organisasi. Misalnya, jika suatu organisasi mempunyai banyak karyawan, maka organisasi tersebut mungkin perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk tunjangan jiwanya. Anggaran jumlah jiwa juga merujuk pada perhitungan dan alokasi dana berdasarkan jumlah individu atau jiwa yang akan menerima manfaat anggaran tersebut. Ini biasanya dilakukan dalam konteks penganggaran pemerintah atau organisasi yang bertujuan untuk memastikan distribusi dana yang adil dan efisien sesuai dengan kebutuhan jiwa. Sedangkan kompensasi bonus di sini mengacu pada bentuk pembayaran variabel yang dimaksudkan untuk mengkompensasi kinerja yang dicapai. Ini bisa bersifat individu atau bersama dan seringkali digunakan sebagai alat untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Ada beberapa jenis bonus, termasuk bonus komisi, bonus kinerja, bonus peringatan, dan bonus tantangan. Bonus dapat bersifat kualitatif berdasarkan hasil nyata atau kualitatif berdasarkan perilaku atau keterlibatan karyawan dalam tim dan departemen. Mereka juga bisa berbasis individu atau kelompok. Untuk pengelola bonus karyawan yang efektif, perusahaan perlu memiliki strategi yang baik seperti menetapkan tujuan yang jelas, melakukan evaluasi kinerja secara objektif, mengkomunikasi kebijakan dengan jelas, dan memberikan insentif yang beragam. Dengan menerapkan strategi pengelolaan yang baik, perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk tetap berpartisipasi dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Sekian, makasih. Baik, saya Sepia Aldita Fajrianti akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi yang dianggarkan dan komponen neraca yang dianggarkan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi yang dianggarkan. Laporan laba rugi yang dianggarkan atau yang disebut dengan Estimate Income Statement adalah laporan keuangan yang mengukur laba atau rugi bersih yang diharapkan dalam periode akuntansi tertentu. Dibandingkan dengan laporan laba rugi yang sebenarnya, laporan laba rugi yang dianggarkan mengandalkan estimasi dan proyeksi, bukan angka yang diperoleh dari transaksi yang benar. Hal ini berguna saat perusahaan perlu memprediksi kinerja keuangan yang diharapkan, seperti saat membuat rencana bisnis atau melakukan analisis mengenai dampak dari perubahan kebijakan atau situasi eksternal. Namun perlu diingat bahwa laporan laba rugi yang dianggarkan hanya sebagai estimasi dan dapat berbeda dengan laporan laba rugi yang sebenarnya. Selanjutnya yakni komponen neraca yang dianggarkan atau yang disebut dengan Estimate Balance Sheet adalah dokumen keuangan yang mengukur posisi kekayaan dan kewajiban perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Secara garis besar, neraca terdiri dari dua bagian, yaitu
Yang pertama ada aktiva, yang merupakan bagian kiri dari neraca yang menunjukkan segala macam kekayaan perusahaan, seperti kas, investasi, persediaan, dan tanah. Dalam neraca yang dianggarkan, komponen ini dianggarkan menggunakan estimasi dan proyeksi. Yang kedua yakni pasiva dan ekuitas. Hal ini berada di posisi kanan neraca, yang menunjukkan sumber dana perusahaan, yaitu dana milik perusahaan atau ekuitas, dan dana yang harus dikeluarkan kembali kepada pihak lain atau pasiva. Contoh pasiva adalah hutang dan modal. Secara garis besar, ekuitas adalah selisih antara aktiva dan pasiva tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir yaitu anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan dalam laporan keuangan adalah jangkaan atas pendapatan dan biaya yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Hal ini dapat meliputi pendapatan dari penjualan, biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pembiayaan itu sendiri. Dalam konteks laporan keuangan, anggaran pembiayaan dapat dinyatakan dalam bentuk neraca atau laporan laba rugi yang dianggarkan. Untuk kompensasi yang dianggarkan dalam rencana keuangan pembiayaan merupakan jangkaan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengelola kompensasi bagi karyawan atau pekerja perusahaan. Hal ini dapat termasuk upah, bonus, insentif, dan biaya kesehatan. Anggaran ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar kompensasi yang dijanjikan kepada karyawan, serta memperhitungkan dampak dari perubahan di lingkungan ekonomi atau perusahaan. Anggaran pembiayaan kompensasi dapat dibuat dengan menggunakan data historis tentang biaya kompensasi sebelumnya, serta mengambil kira tren dan perkiraan inflasi. Sekian, terima kasih.